what's up? Apa kabar guys? Wow, hari ini ketemu lagi. Kalau minggu lalu kita ketemu sama Lause Probo, hari ini ketemu lagi dengan Lause Erik tentunya. Biar gak bosen guys. Kalau ketemu Lause Erik terus kan bosen. Kayak ini, yang kelas-kelas lain ketemunya Lause itu terus ya kan. Kalau kita kan beda-beda gitu ya. Yo, semangat guys. Yes. Setiap kita hari ini dipanggil untuk beribadah, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap syukur kita. Karena Dia sungguh baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersuka cita bersorak-sorai bersama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Bagi kalian juga loh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Yang bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh datang kembali beribadah. Kami akan memuji dan muliakan nama Tuhan dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan sucikan kuduskan kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan, Engkau yang memanggil setiap kami untuk kami boleh datang beribadah menyembah Engkau. Tuhan hari ini kami juga ingin merespon. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Jauhkan kami daripada yang jahat. Tuhan tolong kami. Mungkin kami masih seringkali berulang dan berulang melakukan dosa. Tapi kami percaya kami punya Tuhan, kami punya Allah yang selalu boleh mengampuni kami. Sangat besar kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak meremehkan, kami tidak mempermainkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan pada kami secara cuma-cuma. Ampuni kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya syukur dan berdoa. Amin. Guys, kita punya lagu tema yang sudah kita nyanyi juga di minggu-minggu yang lalu gitu ya. Sebagai respon atas anugerah, pengampunan yang Tuhan sudah berikan atas segala dosa-dosa kita. Kita mau hidup bagi Tuhan. Bersama kita berjalan pujian ini. Come on. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanmu pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya
pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Seluruh hidupku bagimu, terjadilah kehendak-Mu. Segenap diriku milik-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku bagimu, terjadilah kehendak-Mu. Segenap diriku milik-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Seluruh hidupku bagimu, terjadilah kehendak-Mu. Segenap diriku milik-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku bagimu, terjadilah kehendak-Mu. Segenap hidup milik-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu. Sekali kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji, kami memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajar kami dan tolong kami Tuhan, punya memiliki telinga yang mau diajar, memiliki hati yang mau dibentuk. Tolong kami Tuhan, pakai hamba-Mu ini yang dengan penuh keterbatasan, agar boleh menjadi saluran berkat-Mu kepada anak-anak dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amen. Yes, halo guys. Hari ini ya, di serial hari ini kita masih di serial ibadah tentunya. Nah, kalau bicara tentang ibadah, kita mau review sama-sama nih guys. Nah, bicara tentang ibadah itu gitu ya, ibadah itu merupakan keseluruhan hidup kita. Kalau di yang pertama sama Loso Probo, ya kita sudah ngobrol 1+6 gitu ya. Keseluruhan hidup kita yang dipersembahkan kepada Allah tentunya guys. Nah, di minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang double R. Nah, bahasa Inggrisnya double R. Kalau bahasa Indonesia double R. Nah, double R. Revelation and respon. Jadi ada respon, jadi panggilan dari Allah dan kita merespon sebagai umatnya yang percaya gitu ya. Dan Kristus sendiri menyatakan dirinya menjadi manusia gitu ya, melalui pribadi diri Yesus sendiri. Nah, hari ini guys, kita mau belajar tentang good, better, or best. Apa itu? Good, baik. Better, lebih baik. Best, yang terbaik. Pengen tahu? Sudah siap belajar sama-sama? Nah, oke. Kalian pernah nggak ngomong-ngomong guys? Pernah denger nggak orang itu mengkritik tentang ibadah? Oh iya kurang gini, kurang gitu, kurang gini, kurang gitu gitu ya.
Oh nyanyinya, welnya fales iki. Singer yo aduh gak iso nyanyi paling wong iki. Lah apa jadi singer iki? Terus kemudian, wah WL-nya kurang asik ini. Kaku banget gitu ya. Kayak orang tua gitu ya. Atau juga mungkin kita dengerin, waduh korbannya nih bosenin, boring guys. Bosen banget gua. Dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, orang menilai gitu, seringkali orang menilai tentang ibadah itu baik atau masih bisa lebih baik karena apa? Alias kurang baik gitu ya guys ya. Nah, Lost of Eric punya sharing pengalaman gitu ya. Dulu waktu Lost of Eric juga kebetulan melayani di WL di ibadah umum juga. Seringkali kalau denger komentator gitu ya, komentar-komentar para netizen, nah, selalu menyinyirnya itu banyak. Harusnya ini, harusnya. Jadi mana? Better, lebih baik itu seperti ini, lebih baik seperti ini. Oh my God gitu. Kamu kurang ini, kamu harusnya bisa lebih ini. Supaya apa? Kamu bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, sampai kalau Lost of Eric itu kayak sudah biasa gitu. Kalau dengeran nyinyiran atau komentar-komentar para netizen budiman gitu ya. Sudah biasa guys, sudah biasa. Nah, jadi padahal gitu ya, padahal seharusnya kita para pemimpin pujian gitu ya, kita ini sudah mempersiapkan itu yang terbaik gitu ya. Kita sudah mempersiapkan yang terbaik. Terus kemudian masih aja dikritik guys, masih dikritik. Dianggap masih kurang lah, kurang begini, kurang begitu, kurang begini, kurang begitu. Nah, kurang dan kurang selalu ada yang kurang. Nah, selalu aja guys kurang. Nah, padahal apa? Kalau kita bandingin dengan orang yang lain gitu, kita bandingin dengan orang yang lain, kayaknya better deh ya, lebih baik deh. Lost of Eric pun merasa gitu. Kalau dibandingin dengan si dia, kayaknya gue lebih baik deh, gitu ya. Much better, lebih better gitu ya. Dan boleh nggak sih sebenarnya gitu ya, kita membandingkan ibadah kita guys. Nah kita akan sama-sama melihat sama-sama kebenaran firman hari ini. Oke guys, kita mau baca Alkitab kita di 2 Samuel. Nah, yang punya Alkitab boleh dibuka, yang pakainya HP suci juga boleh dibuka sama-sama. Di 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Nah, kita di sini akan melihat sama-sama guys bagaimana Daud membandingkan ibadahnya. Oke. Perikopnya, mezbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. Ayat ke-18, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata padanya, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah Tuhanku. Raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat pekakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu memberkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan
mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Wow, keren ya guys ya. Kita sama-sama akan melihat lebih jauh lagi tentang cerita ini. Nah, cerita backgroundnya gitu ya. Kalian boleh baca di ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 17, tadi kita baca ayat 18 sampai 25 gitu ya. Daud itu sudah mulai tua guys. Ya, Daud sudah mulai tua dan kerajaan Israel itu sudah nggak ada perang lagi. Udah tenang, damai, aman, sentosa gitu ya. Tuhan itu sudah memberkati Daud dan rakyatnya. Jadi nggak ada masalah. Kerajaannya sangat-sangat super aman guys, nyaman. Sudah nggak ada perang. Jadi nggak tahu tentaranya, kepala pasukan perangnya ngapain juga loh. Safari nggak tahu gitu ya. Tapi Daud gitu ya. Daud karena kesombongannya itu, nanti kalian boleh baca. Daud ini ingin menghitung, alias ngadain sensus penduduk gitu guys. Nah, sensus. Berapa sih sebenarnya kekuatan militernya dia? Dia pengen ngitung jumlah banyaknya pasukan yang ada di dalam kerajaan Israel ini ada berapa banyak sih. Dan dia akhirnya nyuruh panglima perangnya si Yoab. Yoab, lu hitung. Tapi lu hitung. Gitu ya, lu hitung aja. Nah, jadi Yoab tuh diperintahkan sama Daud untuk menghitung ada berapa banyak rakyatnya yang masih mampu berperang guys. Nah pertanyaannya kenapa kok Daud itu ngotot untuk ngitung jumlah rakyatnya yang masih mampu berperang gitu ya. Kan aneh sebenarnya ya. Nah benar dan akhirnya dilakuin sensus penduduk untuk jumlah rakyat yang mampu berperang guys. Ya, totalnya itu ada 1.300.000 orang yang bisa berperang di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, Daud happy nggak kira-kira? Enggak, aneh kan? Punya inisiatif untuk nyuruh perang, tapi dia merasa nggak happy. Ya happy-nya apa? Dia ini malah merasa bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Sebenarnya Tuhan tuh sudah melipat kalikan gandakan jumlah rakyatnya, ya. Tetapi dia melakukan suatu kebodohan dalam tanda petik di dalam hidupnya. Dan bahkan dia bilang seharusnya di ayat yang ke-10 kalau kalian baca, seperti tadi sudah ngomong hal yang bodoh. Aku iki lapo gitu. Aku ngapain sih kok ngadain gini? Hal gak penting gitu ya. Aduh. Ada apa sih aku ini kok sampai melakukan seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya melalui Nabi Gad Tuhan itu menyampaikan 3 pilihan hukuman. Loh, saking baiknya gitu ya Tuhan guys. Saking Daud ini punya relasi hubungan yang baik dengan Tuhan itu sampai boleh milih hukumannya. Kira-kira kita kalau salah, boleh nggak milih hukumannya? Nggak boleh, apalagi sekolah. Nggak kerjain PR, oke nilainya ini sekian. Aduh bu negosiasi ya, aduh aku kan sudah baik selama ini. Sama, kan gitu. Kalau kita di rumah, salah, ya dihukum. Alah dipotong lah hukumannya 20% lah, jangan teman-teman lah gitu ya. Tapi kerennya ini Daud karena dia tuh punya relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan itu masih berbelas kasihan pada Daud. Sehingga apa? Daud boleh milih guys. Dikasih 3 pilihan. Pilihan pertama, hukuman pertama. Hukuman pertama. 3 tahun kelaparan di seluruh negeri. Enak ya toh? Lapar toh. Hukuman kedua, 3 bulan Daud dalam pelarian dikejar musuh. Keliling aja muter-muter lari. Kan gitu kan? Dikejar sama musuhnya, bangsa lain. Yang ketiga, 3 hari penyakit sampar seluruh rakyat Israel. Nah, kira-kira Daud pilih yang mana guys? Kalau kalian disuruh pilih, kalian pilih yang mana guys? 1, 2, 3? Enak 1 kayaknya. Ya sekelaper tok, tapi gak repot gitu ya. Kalau Safari kayaknya disuruh milih yang pertama juga guys. 3 tahun kelaparan di seluruh negeri, gak apa-apa lah. Kan gak ada kematian, kelaparan tok gitu ya. Ya sudahlah. Tapi guys, Daud milih nomor berapa tahu kalian? Daud pilih nomor 3.
Bukan karena waktunya lebih pendek, just only 3 days. Ya 3 hari aja, enggak. Tetapi apa? Dia memilih untuk dihukum oleh tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia atau ke tangan musuh. Kalau masa kelaparan, ya kemungkinan ada besar diserang oleh bangsa lain. Ya, terus dikejar-kejar oleh musuhnya 3 bulan, ya sama. Mungkin bisa mati, jatuh, bisa mungkin. Ketiga, penyakit sampar. Ya mending dihukum ini menurut Daud. Karena apa? Menurut Daud lebih baik ini Daud bukan saya, ya Daud ngomong, mending baik gue gitu ya, jatuh atau dihukum di tangan Tuhan. Ya, dibandingkan jatuh ke dalam tangan manusia atau tangan musuh. Dan benar, akhirnya Tuhan menurunkan sesuai pilihannya. Enak ya? Dihukum lu pilih. Tak pilih ini Tuhan. Oke, siap. Laksanakan. Gitu ya. Penyakit sampar itu turun. Nah, dan akhirnya apa? Wabah penyakit ini banyak menewaskan orang. Dan dicatat 70.000 orang meninggal. Wow. Ya. Ngadain sensus dipotong 70.000. Banyak enggak guys? Banyak. 70.000 orang itu banyak guys. Banyak banget. Dan waktu akhirnya malaikat Tuhan sampai di Yerusalem, ini keren banget ini. Kalau Lost Suffering bayangin, selalu kalau mantan-mantannya muridnya Lost Suffering juga, Lost Suffering suka berimajinasinya tinggi gitu ya. Kalau Lost Suffering membayangkan imajinasi gitu ya. Waktu malaikat Tuhan ini sampai di kota Yerusalem, hati Tuhan diliputi belas kasihan. Wow. Jadi, cut itu bukan berhenti. Malaikat. Berhenti. Ya, berhenti. Bukan cut, selesai, cut. Enggak, cut malaikat. Nah gitu guys. Jadi Tuhan karena belas kasihannya itu menyuruh malaikat itu untuk menghentikan wabah. Dan betul, malaikat menghentikan wabah itu di tempat pengirikan gandum punya seseorang yang bernama Arauna. Oleh karena nasihat Nabi Gad gitu ya, Daud ke tempat pengirikan gandum milik Arauna gitu ya. Di sana dia ingin mendirikan mezbah. Arauna kaget loh, kenapa sih ngapain raja ini datang ke tempat gua gitu loh. Siapakah aku gitu ya. Aku siapa? Sehingga raja mau datang ke tempatku. Dan datangnya itu bukan seorang diri tapi namanya raja gitu ya. Kayak kita kalau presiden datang, pengawalnya tuh banyak guys gitu ya. Yang ngawal tuh banyak. Jadi kayak ini mau dirobohkan ini rumahku. Atau gue nih mau diapain sama raja? Bingung si Arauna. Ya. Dan apa yang dilakukan Daud? Daud ingin membeli tanah milik Arauna. Kalau kita lihat, padahal kan cuman perintahnya itu mendirikan mezbah. Lah jadi nggak perlu dibeli toh. Lo ngapain tuh Daud kira repot-repot beli? Dan Arauna orang yang baik, dia itu nggak mau cari keuntungan guys. Wah ini karena raja butuh, gua bisa dapat banyak untung ini. Wah raja yang beli soalnya duitnya banyak, gitu guys. Ya, tapi Arauna ngomong, raja pakai aja, free of charge, gratis, tis. Ya, kan ini untuk kebaikan bersama juga raja. Gak usah repot-repot, gak usah bayar. Itu ada lembu sapi, raja butuh ambil, tak kasih gratis, tis. Respon Daud gimana guys? Mau aja yo. Wah mumpung ini ya. Kapan lagi dapat gratisan ini ya kan? Ya. Tetapi di terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilangnya begini. Aku tak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku sesuatu yang ku dapat dengan cuma-cuma. Kalau terjemahannya Lost Suffering disimpulkan seperti ini.
Aku loh nggak mau tuh kepada Tuhan tuh barang gratisan. Persembahan itu merupakan korban guys. Dan korban yang harus berkorban alias apa? Bayar harga. Ada harga yang perlu dibayar. Kenapa sih kok Daud punya prinsip seperti itu? Karena apa? Dia itu sudah melihat revelation dari Tuhan. Revelation dari Allah gitu ya. Dia sudah melihat sendiri. Sehingga apa? Dia karena sudah merasakan itu, dia punya inisiatif. Ya. Untuk apa? Daud ini merespon seperti minggu lalu yang kita pelajarin. Ya. Sehingga apa? Tuhan yang memanggil dan memberkati dia sudah berinisiatif. Tugas Daud sekarang apa? Dia berespon atas segala kebaikan, atas segala berkat yang boleh dia terima. Tuhan memang sudah begitu baik gitu ya. Baik sampean, baik ya. Memilih seorang Daud yang culun ya, yang enggak layak, enggak pantas jadi raja gitu ya. Anak gembala, tapi jadi raja. Tuhan juga sudah menyertai Daud lari dari Saul mau dibunuh, enggak pernah kena, enggak pernah mati. Ya. Melawan banyak musuh, banyak raja-raja itu selalu menang. Dan selalu ada damai sejahtera ketika Daud memimpin. Tuhan juga sudah mengampuni dia ketika dia berbuat dosa dengan Bersyeba. Ya. Dan Tuhan sudah menolong Daud. Waktu dikejar sama anaknya sendiri, mau dikudeta gitu bahasanya ya, sama anaknya sendiri. Allah masih menolong, ya, masih menolong menjagai Daud. Dan Tuhan sudah memberi belas kasihan melalui peristiwa ini kepada Daud. Ya walaupun Daud sombong, ingin ngitung pasukan gitu ya. Dihukum, dikasih keringanan, boleh milih guys. Ya. Revelation Tuhan itu sangat luar biasa di dalam hidup Daud. Karena apa? Daud merasa sangat dikasih. Karena apa? Anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, revelation Tuhan ini guys, yang luar biasa ini menjadi satu-satunya alasan kenapa Daud ini ngotot, aku gak mau gratis, aku mau beli. Aku gak mau gratis ini, tak beli. Berapa? Ngomong. Enggak gratis, enggak aku mau beli pokoknya. Karena dia mau merespon sungguh-sungguh atas kebaikan yang Tuhan yang sudah dia terima. Dia mau beli tanah itu, gitu ya. Dia pengen beli lembu-lembu ternaknya yang terbaik. Dan yang kerennya lagi ini apa guys? Daud itu nggak nawar loh, namanya raja itu. Wes tak kasih nong aku lah, kalau gitu kan biasanya kita beli barang atau apa kan gitu. Meskipun kenal gitu, tambah lek kenal, nawarnya itu sampai elek, bener ya? Betul guys? Bener. Contoh nih, kita mau beli baju, teman kita jual 150.000. Kita nawar, halasis, oh kita kan teman sendiri, 100 lah, 175 lah ya, 75 ya. Kita itu sering kali gitu ya, pengen yang murah gitu ya, dapat diskon, tetapi enggak. Daud enggak minta diskon, tapi dia mengeluarkan uang 50 shikal perak. Banyak enggak itu? Banyak. Dan 50 shikal perak gitu ya, menurut ahli Alkitab gitu ya, kalau berhitung di zaman itu, angka itu memang layak atau harga yang sepantasnya untuk sebidang tanah milik Arauna itu. Jadi benar, Tuhan itu sudah baik pada Daud dan Daud meresponnya, dia bayar harga. Untuk apa? Memberikan yang terbaik dengan apa? Membeli tanah milik Arauna. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati secara berlimpah Daud. Dan Tuhan sudah mencurahkan pengampunan buat Daud kembali atas kesalahan yang dilakukan. Anugerah Tuhan itu memang gratis guys buat Daud. Ya, gratis. Daud gak perlu, sebenarnya Daud itu gak perlu repot-repot bayar. Ya. Dan mestinya gitu ya, dia itu dihukum. Tapi dapat diskon dari Tuhan. Lu keren loh Tuhan ini ya. Buai setengah mati. Ya, harusnya dihukum. Hukumannya diskon. Loh, ya kan? Enggak tiga-tiga yang merasakan enggak, tapi dapat diskon. Tapi kasih setia.
Dan kebaikan Tuhan tidak pernah guys, tidak pernah didiskon di dalam kehidupan Daud. Karena itu Daud gak mau memberikan yang diskonan juga buat Tuhan. Yang murahan, wis asal pokoknya aku mengorbankan korban bakaran. Enggak, apalagi yang gratisan untuk Tuhan. Daud enggak mau seperti itu. Nah, karena apa? Daud sudah menerima yang the best, yang terbaik dari Tuhan. Lihat ya, guys, Daud itu enggak membandingkan dirinya dengan yang lain atau dengan raja sebelumnya. Atau dengan Arauna yang punya tanah, atau dengan siapapun. Daud enggak pernah membandingkan dirinya, kehebatannya, keluar biasa enggak pernah. Daud cuma membandingkan dirinya ini dengan anugerah dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan yang sudah dia terima. Tuhan bukan hanya memberi yang good, yang baik aja buat Daud. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang better, yang lebih baik. Ya, bukan memberikan yang baik aja, tapi memberikan yang lebih baik dari yang Daud bayangkan. Bahkan Tuhan memberikan yang the best, yang terbaik buat Daud. Karena itu gak ada pilihan lain guys. Daud harus bayar harga dengan memberi yang the best untuk Tuhan. Tidak bisa ditawar lagi. Kita mau nonton satu video berikut ini guys ya. Mẹป่วยอ่ะ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọn, nay là khắp, nay nè. ป๊า จัดไป สั่งมาเร็วต่ออะไร Bagaimana dengan setiap kita guys? Setelah kita nonton video barusan ini, Lost of Alex sudah nonton video ini sejak tahun 2007, ya 2007-an gitu. Nonton video ini, dulu belum di YouTube gitu ya. Nontonnya dari BB, BlackBerry dikirimin gitu ya video-video. Oh iya,
Jadi sudah lama, sebenarnya video ini sudah lama gitu, sudah lama banget. Dan kalau kita lihat, video ini tentang seorang dokter yang memberikan yang terbaik, usaha, upayanya, kemampuannya yang terbaik untuk seorang bapak yang sudah berbaik hati kepadanya 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu. Jadi sudah lama banget guys, 30 tahun yang lalu. Dan dokter ini memakai segala kemampuannya kan. Dan yang luar biasanya dia membayarkan seluruh biaya rumah sakitnya. Ya, dia bukan hanya memberi yang baik, tapi dia melakukan yang lebih baik. Semua upaya daya kemampuannya dikeluarin untuk menolong bapak ini. Dan dia memberikan yang the best, yang terbaik. Untuk seorang bapak yang sudah baik hati kepada dia 30 tahun yang lalu. Dia seorang yang biasa gak punya duit, gak punya apa-apa. Tapi bapak ini nolong, bayarin obatnya. Dan ngasih makan juga. Dia inget. Dan dia gak pernah lupa. Dan kita tidak mungkin guys, bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Untuk menutup pelajaran hari ini, Lasoverik ingin sharing cerita. Salah satu bagian di dalam hidup dan Lasoverik. Mungkin kita itu bisa melakukan hal yang baik. Bahkan kita bisa melakukan yang lebih baik. Dan kita mengupayakan yang terbaik. Tapi banyak orang-orang di sekitar kita itu tidak melihatnya seperti itu. Salah satu halnya guys, untuk Lasoverik yang saat ini pelayanannya kan di Teleibadah nih bersama teman-teman nih di rumah. Dan juga WL di ibadah umum 2 bulan sekali. Tantangan. Harus bayar harganya lebih guys. Why? Ya karena kesibukannya Lasoverik juga gitu ya. Lasoverik harus menyediakan waktu untuk kelas persiapan, untuk persiapan pribadi, terus untuk cari ilham lain-lainnya gitu ya. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Dan kadang waktunya itu habis guys. Dan ada beberapa teman mungkin tahu, Lasoverik menggunakan waktu istirahatnya gitu ya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan semuanya ini. Karena nggak ada waktu. Why? Karena Lasoverik merasa Tuhan sudah baik buat Lasoverik. Bagaimana dengan setiap kalian semua guys? Apakah kalian sudah memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kalian? Ingat, Tuhan sudah baik buat kalian semua. Menjadi respon bersama setiap kita naikkan pujian ini. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Oh, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Tuhan, kami tahu mungkin kami manusia gak sempurna Tuhan. Tapi kami belajar melalui sosok seorang Daud. Dia merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia mengambil respon Tuhan. Untuk boleh memberikan yang terbaik. Bukan hanya sekedar yang baik.
atau bahkan yang lebih baik. Tapi Daud memberikan yang terbaik, yang the best untukmu Tuhan. Tolong kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu. Agar kami juga boleh memberikan yang the best di dalam hidupkan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Ingatkan kami selalu Tuhan. Kami boleh selalu memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah indah hari ini. Kiranya Engkau sendiri boleh menolong dan menyertai kami. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yes guys, jangan lupa. Ting 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 ting. Nah, bejana untuk Tuhannya. Yes. Nah, guys, hari ini kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan lupa guys, beribadah. Jangan sampai ketinggalan di serial ini. Dan Last Supper ingetin. Nah ini. Di sini nih. Vacation Fun Day. Kita mau adain seru-seruan tentunya. Nanti di liburan kalian ya. Kalian catat nih tanggalnya. Dan segera daftarkan diri kalian ke lause kalian masing-masing. Atau waktu Zoom Day bersama kalian boleh mulai daftarin guys. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Bukan minggu depan. Kita punya tamu spesial. Siapa dia? Pengen tahu? Nonton ya minggu depan ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi bersama Last of Eric. Tetap sehat, tetap kuat bersama Tuhan. See you and God bless you all. Bye-bye.